Oke, ketemu lagi dengan saya Jution Chandra Kirana. Video ini dibuat untuk membahas pentingnya sertifikasi kompetensi di bidang jaringan komputer. Dari dulu sudah kita buat ya. Pentingkah sertifikasi untuk kita tahu ya di bidang jaringan komputer. Kita lanjut, ini pengantarnya. Jadi sebenarnya kebutuhan akan teknologi saat ini terus berkembang ya, dan tentunya memberikan sebuah dampak positif terhadap kehidupan manusia. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin baik yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akses internet yang cepat dan mudah dalam mencari informasi terbaru. Karena kalau kita bayangkan ya, ketika kita tidak dapat atau tidak mendapatkan sebuah akses internet, bagaimana kita mendapatkan informasi gitu ya. Tapi memang walaupun internet ada dan kita bisa mengakses ya, kita juga harus pintar-pintar memfilter ya bagaimana informasi itu didapat. Karena nggak semua informasi itu dapat dicerna dengan baik gitu ya. Jadi ya informasi pun ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi tergantung bagaimana orang itu menanggapinya. Kemudian kalau kita lihat ya survei di sini dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia itu meningkat menjadi 79,5%. Dengan total penduduk di Indonesia itu sekitar 221 juta. Ya. Kemudian Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wayan Tony Supriyanto, itu menyatakan juga bahwa hasil survei tersebut akan menjadi dasar peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, dibutuhkanlah seorang praktisi ya atau ahli di bidangnya untuk melakukan terobosan ide dan implementasi teknologi yang relevan untuk kehidupan manusia. Berarti intinya sebenarnya bukan hanya teknologi saja yang maju, tapi juga peran untuk memanfaatkan teknologi itu ya seperti praktisi. Nah, praktisi di sini siapa saja ya, tapi yang jelas praktisi yang mempunyai sebuah sertifikat itulah yang sangat kompeten ya, atau yang benar-benar paham akan teknologi yang sedang atau yang akan muncul pada saat itu. Jadi peran ini tidak bisa diisi oleh sembarangan orang. Jadi dibutuhkan data pendukung seperti sertifikasi di bidangnya sebagai bukti kompetensi. Sertifikasi ini misalkan ya, sertifikasi di jaringan komputer itu banyak ya. Tapi yang akan dibahas di presentasi ini adalah itu kita fokus ke Cisco. Cisco itu sendiri adalah sebuah teknologi jaringan komputer yang dikembangkan oleh Cisco System, sebuah perusahaan teknologi informasi terkemuka yang menyediakan berbagai perangkat dan solusi jaringan komputer. Jadi sebenarnya nggak cuma Cisco yang seperti saya bilang tadi ya, ada vendor lain seperti Mikrotik mungkin ya, yang juga menjadi solusi untuk jaringan. Tapi yang di sini kita fokus adalah Cisco. Nah, untuk sertifikasi Cisco sendiri itu ada banyak, ya, mulai dari CCNA, CCNP, dan CCIE. Intinya adalah membantu seorang praktisi atau membuat sebuah praktisi menjadi sebuah profesional dalam bidang jaringan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka. Pertanyaannya, berarti kalau misal yang tidak ada sertifikasi nggak bisa dong terkecimpung di bidang jaringan? Sebenarnya jawabannya tidak juga. Tapi kalaupun si praktisi itu mempunyai sebuah sertifikasi, itu akan menjadi nilai tambah bagi dia. Karena sertifikasi CCNA ini sangat diakui, ya tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia pun Cisco ini pasti diakui. Jadi kalau kita punya sertifikasi ini, salah satu aja ya, CCNA atau CCNP, ya, maka orang-orang yang berbicara dengan kita harusnya sudah paham lah, oh orang ini pasti akan mengerti, sudah paham dengan bidang yang digeluti seperti jaringan komputer.
intinya akan dihargai lah ya oleh perusahaan-perusahaan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, kita balik lagi. Sebelum teknologi atau jaringan itu masuk ya, jadi semua itu ya sebelum adopsi teknologi jaringan modern, komunikasi antar departemen dalam perusahaan seringkali lambat dan tidak efisien karena ketergantungan pada metode manual dan perangkat keras yang terbatas. Keamanan data pun dipertanyakan ya, karena akan menjadi sebuah masalah besar karena kurangnya perlindungan dan ancaman eksternal. Dan pengolahan data, penyimpanan data dilakukan secara manual yang mengakibatkan risiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan tinggi. Tapi ketika kita sudah menggunakan, ya kita sudah mengadopsi teknologi jaringan seperti Cisco misalkan, ya terjadi sebuah peningkatan signifikan dalam efisiensi komunikasi dan manajemen data. Perangkat seperti router dan switch memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan stabil antara departemen. Firewall pun akan meningkatkan sebuah keamanan jaringan dengan melindungi data dari serangan cyber. Tapi memang walaupun ya, tapi ini ya kita juga perlu diperhatikan kan, walaupun sudah diberikan keamanan pun, tapi pasti ada celah ya. Tidak hanya sistem sebenarnya yang diamankan, tapi dari orang-orangnya pun juga harus dipahamkan tentang keamanan tersebut. Di mana kasus yang sekarang lagi rame ya, data PDN itu ditembus atau oleh hacker katanya. Tapi sebenarnya pemerintah pun itu sudah ini ya, berupaya dengan sangat ekstra ya harusnya ya. Kalau dibilang aman harusnya sudah aman, tapi beberapa saya baca di artikel itu ya, sebenarnya yang masalah ini mungkin orang-orang di dalamnya yang tidak yang membuat celah itu masuk. Ya bisa aja mungkin dari orang yang di dalam itu menerima sebuah pesan atau email atau yang mereka klik lalu mereka menggunakan jaringan di dalamnya, maka itu yang membuat celah itu masuk. Kalau dari segi keamanan harusnya sudah aman. Seperti itu. Nah, balik lagi ke certification. Ini beberapa sertifikasi. Jadi sebenarnya Cisco itu tidak hanya untuk seorang pakar jaringan. Dia juga bisa digunakan oleh software development. Ini berikut beberapa sertifikasi yang bisa diambil. Pertama kita ambil CCNA dulu. Kemudian lanjut ke spesialis level, kemudian profesional sampai ke expert. Kalaupun semua ini diambil, saya yakin tidak hanya diakui di Indonesia, di dunia pun pasti akan diakui dengan mengambil label Cisco ini. Seperti itu kurang lebih. Ini referensi yang saya ambil. Ada 6. Kurang lebih seperti itu video singkat mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi di bidang jaringan komputer. Saya Jution Canakirana. Terima kasih untuk menyaksikan.